Model peubah acak ya. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu tentang peubah acak ya. Jadi peubah acak itu adalah fungsi ya, yang memetakan ruang contoh ke bilangan nyata. Nah, jadi ada dari suatu ruang contoh kan banyak peubah acak ya, kita sudah tunjukkan. Tapi di antara peubah acak itu ada beberapa atau ya peubah acak itu bisa dikelompokkan menjadi suatu peubah acak dengan ciri umum ya, yang sama ya. Yaitu yang sebut kita maksud sebagai model peubah acak ya. Nanti ada bermacam-macam ya. Nanti kita kenal. Ya. Oke. Peubah acak seragam ya. Peubah acak seragam ini diskrit ya. Ini merupakan peubah acak yang masing-masing nilainya berpeluang sama untuk muncul ya. Jadi di sini yang sama itu ya, seragam itu adalah peluangnya ya. Tapi nilainya tentu beda-beda ya. Oke, ya, berpeluang sama itu untuk muncul ya. Dalam bentuk pernyataannya, peubah acak seragam ini ditulis sebagai PX sama dengan X, itu adalah P itu untuk peluang ya. Pernyataan peluang, probability ya. X sama dengan X ya. X yang pertama kapital ya, peubah ya. X yang kedua lowercase-nya itu adalah nilai peubah ya. Peluang X sama dengan X itu sama dengan 1/n ya, 1/n ya. Jadi semua peluangnya X-nya itu 1/n, konstan ya. Nah, ini biasa juga dilambangkan sebagai IN ya. I atau integer ya. Ini kan discrete ya. Jadi nanti nilai peubahnya berupa peubah discrete integer ya. N itu banyaknya macam ya, atau ukuran ruang contohnya ya. Nah, peluangnya sama 1/n. X-nya biasanya ditulis dengan integer 1 sampai dengan n. Kalau n-nya 6 misalnya, kita tulis I6 ya. I6 ya. Berarti di situ anggotanya kita nomore atau dipetakan ke angka integer 1 sampai 6. Seperti tos, dadu, seimbangnya. Peluangnya masing-masing 1/6 ya. Peluang X sama dengan 1, 1/6. Peluang X sama dengan 2, 1/6. Peluang X sama dengan 3 dan seterusnya ya. Semuanya 1/6 ya, peluangnya sama ya. Ini ditulis I6 ya. Nah, kadang-kadang X-nya dimulai tidak dari 1 ya, tapi dari 0 ya. Sehingga kalau mulai dari 0 ujungnya bukan N ya, tapi N min 1 ya. Jadi peluang X sama dengan X ditulis sebagai IN itu sama dengan 1/n. X-nya 0, 1 dan seterusnya sampai N min 1 ya. Jadi kalau N-nya 6, maka peluang X sama dengan X itu sama dengan 1/6 ya. Ditulis I6. X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Kalau integer kan discrete ya. Jadi peubah acak seragam yang discrete ya, yang disebut integer tadi ya. Nah, ada juga peubah seragam tapi kontinu ya. Peubah acak seragam yang kontinu adalah peubah acak kontinu ya. Peubah acaknya kontinu ya, yang mengambil nilai fungsi tetap
nilai fungsinya tetap konstan ya pada selang tertentu. Selangnya kontinu. Jadi di sini fx ya, fx itu fungsi kepekatan, fungsi peluang ya. Itu ditulis juga sebagai u dalam kurung a b ya. A itu adalah batas bawah, B itu batas atas, di mana X itu terdefinisi ya. Itu adalah daerah fungsi ya. Asal fungsinya A, B ya. Dibatasi oleh A dan B. Nah, fungsinya tetap itu 1 per B dikurangi A. X-nya adalah suatu selang ya, antara A dan B. Nah, ini barangkali sebaran seragam ya, integer I6 ya. Dengan X mulai dari 0 sampai dengan 5 ya. Nilai peluang untuk masing-masing nilai perubahan acak ya sama ya, yaitu 1 per 6 ya. Ini yang disebut rata barangkali ya, peluangnya rata sama ya. Nilai harapannya diperoleh itu sebesar 2,5 ya. Itu adalah min dari sebaran ya. Itu adalah hasil kali nilai peluang, nilai perubahan dan peluangnya masing-masing. Jadi disederhanakan menjadi 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 kali 1/6. Karena semua 1/6 ya. Sedangkan ragamnya adalah 2,59 ya. Sebaran seragam kontinu U24 ya. Barangkali ini gambarnya ya. Jadi ini fungsi konstan ya, kurvanya garis mendatar aja ya. Pada Y sama dengan setengah ya. Itu 1 per 4 dikurangi 2 ya. Itu untuk X dari 2 sampai 4. Nilai harapannya adalah 3, ini diperoleh dari integral 2 sampai 4 ya. X kali fx kan. Fx-nya kan setengah ya, jadi setengah X dx. Dapat 3 ya. Ragamnya adalah sepertiga ya. Itu nilai harapan X dikurangi nilai harapan X kuadrat ya. Jadi integral dari 2 sampai 4 juga ya. X dikurangi nilai harapan X kan, X dikurangi 3 kan ya. Nilai harapannya 3 kuadrat kan kali fx, fx-nya setengah ya. Jadi di situ adalah integral 2 sampai 4 setengah kali X dikurangi 3 kuadrat dx ya. Diselesaikan dapat 1 per 3. Berikut ini adalah peubah acak Bernoulli ya. Jadi Bernoulli itu nama orang ya. Jadi ahli matematik ya, yang pertama mengungkapkan peubah acak macam ini ya. Jadi namanya ditempelkan pada peubah acak ini ya. Terkenal sebagai peubah acak Bernoulli akhirnya. Peubah acak Bernoulli itu adalah peubah acak diskrit yang nilainya binom. Binom berarti hanya 2, yaitu 1 dan 0. 1 dinamakan sukses dan 0 dinamakan gagal. Peluang sukses dinyatakan sebagai pi, sehingga peluang gagalnya adalah 1 dikurangi pi. Ya, sukses gagal ini hanya istilah di sini ya, artinya kalau sukses itu terkait dengan diperolehnya atau munculnya apa yang kita maksudnya ya. Sedangkan gagal itu
tidak memperoleh apa yang kita maksud. Misalnya ya toss koin kan bisa 1 0 kalau kita memperhatikan sisi gambar ya, maka kita nyatakan munculnya sisi gambar itu 1. Selain gambar ya angka ya 0 ya. Atau ya tos dadu gitu kan, kita memperhatikan munculnya sisi 6 saja ya. Jadi munculnya sisi 6 itu sukses. Selain 6 itu dikatakan gagal ya. Nah, sukses dikasih angka 1 ya. Sedangkan gagal dikasih angka 0 ya. Peluang sukses itu adalah pi, peluang gagalnya 1 dikurangi pi ya, karena totalnya kan hanya ada 1 dan 0 ya. Ya 1 dan 0 berarti S gitu ya. Oke ya. Nilai harapan Pobacak-Bernoulli adalah pi ya. Sedangkan ragamnya adalah pi dikurangi pi kuadrat atau pi kali 1 dikurangi pi ya. Pobacak-Bernoulli ya, bisa ditulis seperti ini ya. Bernoulli pi ya, dalam kurungnya pi itu adalah 1 dikurangi pi untuk x sama dengan 0 dan pi untuk x sama dengan 1. Nilai harapannya bisa dilambangkan dengan mu ya, sama dengan 0 kali 1 dikurangi pi ya. Nilai perubahannya kan 0, peluangnya 1 dikurangi pi ya. Tambah 1 kali pi ya, untuk yang sukses tadi. Jadi pi ya. Ragamnya bisa dilambangkan dengan sigma kuadrat ya, sama dengan 0 dikurangi pi ya, kuadrat ya, kali peluangnya 1 dikurangi pi. Jadi 0 dikurangi nilai harapannya ya, kalau dikuadratkan kali peluangnya, tambah 1 dikurangi nilai harapannya ya, pi ya, kuadratkan kali pi ya. Selanjutnya kalau diselesaikan ya, perkalian yang pertama kan itu dapat pi kuadrat minus pi pangkat 3 kan, 0 dikurangi pi kan min pi ya, dikuadratkan jadi pi kuadrat kali 1 dikurangi pi menjadi pi kuadrat min pi pangkat 3 ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah 1 dikurangi pi kuadrat berarti 1 min 2 pi plus pi kuadrat kalikan pi jadi pi min 2 pi kuadrat plus 3 pi ya. Maaf, pi pangkat 3 maksudnya, bukan 3 pi ya. Selanjutnya yang pangkat 3 kan min pi pangkat 3 dan plus pi pangkat 3 0 ya. Kemudian yang kuadrat, pi kuadrat yang positif 1, yang minus 2 ya, minus 2 pi kuadrat, tinggal min pi kuadrat. Jadi kalau ini diselesaikan menjadi pi dikurangi pi kuadrat. Atau bisa juga ditulis sebagai pi kali 1 dikurangi pi. Jadi pi nya dikeluarkan kemudian dikurung ya, yang 1 dikurangi pi ini ya, jadi pi kali 1 dikurangi pi itu ragamnya. Nah, ini misalnya Bernoulli 0,75 ya. Berarti ini Bernoulli dengan pi 0,75, sehingga nanti fungsinya adalah atau sebaran peluangnya adalah 0,25 jika x sama dengan 0, 0,75 jika x sama dengan 1 ya. Ini histogramnya ya, x nya 0 dan 1 saja. 0 tingginya 0,25 dan 1 tingginya 0,75. Luasnya juga demikian ya, luas 0 itu 0,25, luas batang ya itu untuk 1 adalah 0,75, jadi totalnya 1 ya. Nilai harapannya mu sama dengan pi, yaitu 0,75
0,75. Sedangkan ragamnya adalah sigma kuadrat itu pi kali 1 dikurangi pi. 0,75 kali 1 dikurangi 0,75. 0,1785. Sebagai bentuk terapannya ya, misalnya ini ya. Jadi misal pada kelompok masyarakat tertentu ya, diketahui ada di antara yang setuju pada suatu kebijakan pemerintah, ada juga yang tidak setuju ya. Pasti ya, kalau ada yang setuju ada yang tidak setuju ya. Apabila dipilih secara acak seseorang dari kelompok tersebut, terpilihnya yang setuju merupakan peubah acak Bernoulli ya. Jadi dari masing-masing yang terpilih ini kan akan ada dua macam yang muncul ya, setuju atau tidak setuju kan ya. Nah kalau kita memperhatikan yang setuju berarti nanti kalau setuju dicatat 1, kalau tidak setuju catat 0 ya. Nah itu menjadi peubah acak Bernoulli ya, 1-0. Peluang bahwa yang terpilih tersebut setuju itu tentu bersesuaian dengan proporsi yang setuju pada kelompok masyarakat tersebut ya. Proporsi atau bagiannya. Jadi kalau di dalam masyarakat itu ada 75% yang setuju atau 0,75 ya. 0,75 ya proporsinya, bagiannya ya. Yang setuju berarti 0,25 tidak setuju ya. Nah, maka peluang bahwa yang terpilih itu setuju adalah 0,75 ya, seperti proporsi atau bagian anggota masyarakat yang setuju ya. Dugaan besarnya proporsi kesetujuan dapat diperoleh berupa frekuensi relatif yang setuju di antara N orang yang dipilih secara acak dari kelompok tersebut ya. Proporsi kesetujuan gitu ya, itu adalah ya proporsi yang setuju dalam kelompok itu ya. Itu kita sebut proporsi kesetujuan kelompok masyarakat tadi ya. Nah itu dapat diduga ya dengan mengulang pengamatan dan sebanyak N kali ya. N kali kalau nanti dicek apakah setuju atau tidak setuju ya. Kalau setuju dicatat 1, kalau tidak setuju 0 ya. Nanti jumlah seluruh pengamatan ya, 1010 itu berarti adalah jumlah, itu berarti banyaknya yang setuju karena itu satunya bertambah berapa banyak ya dalam N itu. Nah, banyaknya yang setuju dibagi N itu adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu adalah dugaan bagi peluang setuju ya. Nah, peluang setuju itu bersesuaian atau ya berpadanan dengan proporsi yang setuju di dalam kelompok itu. Itu disebut dugaan bagi proporsi kesetujuan. Berikutnya adalah peubah acak binomial ya. Binomial ya. Kalau tadi peubah acak Bernoulli itu peubah acak binom ya. Kalau ini peubah acak binomial. Banyaknya sukses dari N peubah Bernoulli yang identik, Bernoulli identik ya, dan peluang sukses masing-masing pi ya. Jadi identik ya sama ya, peluang suksesnya pi ya. Dalam N itu ya, membentuk peubah acak binomial dengan nilai peubah acak yaitu 0, 1, 2 dan setinggi-tingginya adalah N ya.
Poba Bernoulli kan nilainya hanya 1 atau 0 ya. Kalau diulang semuanya 0 ya, n kali, ya dijumlahkan semua 0 menjadi 0 ya. Maka nilai peubah binomialnya menjadi 0. Kalau hanya satu yang sukses ya, di antara n itu berarti banyaknya sukses ya, nilai peubah binomialnya adalah 1. Kalau semuanya sukses ya 1 dijumlahkan sampai n, maka banyaknya sukses adalah n ya, nilai peubah binomialnya menjadi n ya. Jadi nilai peubah acak binomial itu adalah 0, 1, 2, setinggi-tingginya n. Peubah acak binomial ya, biasa ditulis sebagai B dalam kurung X, kemudian N dan P ya. B itu binomial, X itu nama peubahnya kalau mau disebut ya. Kadang-kadang tidak disebut ya. N itu adalah banyaknya ulangan ya, dan P adalah peluang sukses pada setiap ulangan. Pada setiap ulangan P ini tetap ya, tidak berubah. Nah, nilai peluangnya dapat dihitung untuk setiap X ya, yaitu kombinasi NX ya, kali P pangkat X kali 1 dikurangi P pangkat N min X ya. Itu adalah untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Setinggi-tingginya N ya. Itu adalah nilai peubah acak binomialnya ya. 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Nilai harapan dan ragam peubah acak binomial masing-masing adalah EX ya. Nilai harapannya EX atau ditulis sebagai mu juga itu sama dengan N kali P ya. Sedangkan ragamnya adalah N kali P kali 1 dikurangi P. Nah, bagaimana angka peluang peubah binomial itu diperoleh ya? Itu kita ilustrasikan, misalnya ini ada 3 percobaan Bernoulli ya. Jadi ini ya 3 percobaan Bernoulli, artinya percobaan Bernoulli itu adalah percobaan yang menghasilkan peubah acak binomial Bernoulli ya. Ya, hasilnya bisa diilustrasikan begini, ada 2 macam tiap ulangan ya. Hasilnya 1, 0, 1 atau 0, 1 atau 0. Peluang X sama dengan 1 ya, peluang sukses itu sama dengan P ya. Dan peluang gagal, peluang X sama dengan 0, itu adalah 1 dikurangi P ya. Salah satu hasil yang mungkin dari percobaan Bernoulli itu adalah semuanya menghasilkan 0 ya, atau peubah acak Bernoulli-nya 0 semuanya ya, sehingga jumlah hasilnya adalah 0. Oke. Nah, peluang hasil seperti ini yaitu 0 pada setiap ulangan Bernoulli itu adalah 1 dikurangi P pangkat 3 ya. Jadi peluang X sama dengan 0 pada peubah Bernoulli kan 1 dikurangi P ya. Jadi 3 bersama-sama ya, yang saling bebas itu 1 kurangi P kali 1 kurangi P kali 1 kurangi P ya. 1 kurangi P pangkat 3 ya. Ada 3 macam komposisi ya
komposisi hasil yang menyebabkan jumlah hasilnya 1 ya. Bisa 1, 0, 0, bisa 0, 1, 0, atau 0, 0, 1 ya. Jumlah hasilnya semuanya 1 ya. Ada 3 komposisi juga yang menyebabkan jumlah hasilnya 2 ya, yaitu 1, 1, 0, 1, 0, 1, atau 0, 1, 1 ya. Terakhir, jumlah hasil ini bisa sama dengan 3 ya, kalau semua hasil pada peubah Bernoulli ya, semua peubah Bernoulli-nya nilainya semuanya 1 ya. Untuk jumlah hasil 1 ya, peluangnya adalah sama semuanya, yaitu Pi kali 1 dikurangi Pi pangkat 2. Masing-masing di situ ada 1 sukses ya, peluangnya Pi, dan 2 gagal ya, peluangnya 1 dikurangi Pi ya. Jadi 1 gagal dengan 1 sukses dengan 2 gagal itu semuanya peluangnya adalah Pi kali 1 dikurangi Pi kuadrat ya. Untuk jumlah hasil 2 ya, itu terjadi karena ada 2 sukses ya, 2 sukses 1 gagal ya. Berarti peluangnya 2 sukses 1 gagal itu adalah Pi kuadrat kali 1 dikurangi Pi ya. Adapun jumlah hasil 3 itu adalah karena 3 sukses ya. Berarti peluangnya adalah Pi pangkat 3. Dengan demikian, jumlah 3 peubah Bernoulli ini bisa menghasilkan 4 macam peubah acak binomial ya, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Peluang peubah acak binomial X sama dengan 0 itu adalah 1 dikurangi Pi pangkat 3. Itu adalah dari 1 macam jumlah hasil ya, dari gagal ketiga-tiganya ya. Peluang X sama dengan 1 itu adalah 3 Pi kali 1 dikurangi Pi pangkat 2 ya. Itu adalah berasal dari 3 macam hasil, jumlah hasil dari 1 sukses dan 2 gagal ya. Sementara itu peluang X sama dengan 2 itu adalah 3 Pi kuadrat kali 1 dikurangi Pi ya. Itu berasal dari 3 macam dengan 2 sukses dan 1 gagal. Dan peluang X sama dengan 3 itu adalah Pi pangkat 3 dari 1 macam dengan 3 sukses ya. Pada peluang peubah acak binomial itu ada pengali sebenarnya, yaitu pengalinya itu pertama adalah 1 untuk X sama dengan 0, 3 untuk X sama dengan 1, 3 untuk X sama dengan 2, dan 1 untuk X sama dengan 3 ya. 1 pada peluang X sama dengan 0 itu berasal dari kombinasi 3, 0 ya. Kemudian pengali 3 pada X sama dengan 1 itu adalah berasal dari kombinasi 3, 1 ya. Sedangkan 3 pada X sama dengan 2 itu adalah kombinasi 3, 2 ya. Dan 1 pada X sama dengan 3 itu adalah kombinasi 3, 3 ya. Nah, kombinasi ini ya, angka 3-nya itu kan 3
3 yang atasnya itu dalam koordinasi itu adalah N sebenarnya, dari 3 ulangan. Sedangkan 0, 1, 2, 3 itu adalah X. Jadi secara umum ini pengali itu adalah kombinasi NX ya. Maka selanjutnya peluang X sama dengan X ya, secara umum itu sama dengan kombinasi NX kali peluang untuk kombinasi NX itu. Yaitu ada X sukses berarti adalah P kali pangkat X ya, dan N dikurangi X gagal. 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X. Demikian peluang peubah acak binomial X untuk X 0 sampai dengan N. Nah, barangkali untuk terapannya, seandainya 75% anggota masyarakat ya, dalam suatu kelompok masyarakat tertentu setuju atas kebijakan tertentu dari pemerintah. Ya. Di antara masyarakat ada yang setuju dan tidak setuju tentunya. Nah, andaikan di situ ada 75% ya, yang setuju. Nah, berapa peluang bahwa dari 20 contoh acak dari masyarakat tersebut ya, ini dipilih 20 orang ya, secara acak. Lebih dari 17 orang diantaranya adalah setuju ya. Jadi di antara 20 itu ya diakses gitu ya, ditanya atau di apa ya, tentu akan muncul respon setuju atau tidak setuju ya. Nah, berapa diantaranya lebih dari 17-nya setuju ya. Jadi di sini kita seolah-olah berhadapan dengan 20 peubah acak Bernoulli ya, yang identik ya. Nah, dalam setiap ulangan itu, dalam setiap peubah acak itu kan di hasilnya 1 atau 0 ya. Dicatat 1 kalau setuju, 0 jika tidak ya. Karena yang kita perhatikan adalah yang setuju ya. Nah, nanti dijumlahkan ya. Dari 20 itu berapa jumlahnya? Yaitu berapa peluang jumlahnya lebih dari 17 ya. Atau jumlah suksesnya 17 lebih ya. Atau yang setujunya lebih dari 17. Jadi ini kita berhadapan dengan peubah acak binomial ya, dengan N20 dan peluang sukses 0,75 ya. Itu sesuai dengan proporsi atau bagian masyarakat yang setuju ya. Oke. Jadi histogramnya kira-kira seperti ini ya. X ya di bagian dasar absis itu diskrit ya, 0, 1, 2 sampai 20 ya. Nah, batangnya itu adalah peluangnya ya. Peluang X sama dengan 0 itu kecil sekali ya, sehingga nggak nampak di situ. Peluang X sama dengan 15 itu paling besar ya. Nah, peluangnya bermacam-macam ya, setiap nilai ini ada peluangnya. Nilai peluangnya tentu diperoleh dari rumusan di atas ya, yaitu kombinasi 20x 0,75 pangkat x 0,25 pangkat x min pangkat 20 min x ya. Harapannya tentu adalah hasil kali N dan P ya, itu adalah 15. Adapun ragamnya ya, sigma kuadrat itu
itu adalah N kali Pi kali 1 minus Pi, itu 3,75. X lebih dari 17 itu adalah bisa 18, bisa 19 atau 20 ya. Jadi peluang X lebih dari 17 itu adalah peluang X sama dengan 18 tambah peluang X sama dengan 19 tambah peluang X sama dengan 20 ya. Pada histogram ya, peluang X lebih dari 17 itu adalah seluas atau digambarkan oleh tinggi batang pada X sama dengan 18, 19 dan 20 ya. Kalau dihitung ya, ketika peluang itu dijumlahkan itu menjadi kita akan peroleh angka 0,0913. Nilai peluang ini bisa juga diperoleh sebagai 1, itu adalah keseluruhan peluang ya, dikurangi peluang X kurang atau sama dengan 17. Peluang X kurang atau sama dengan 17 itu bisa juga ditulis sebagai jumlah peluang untuk X sama dengan 0 sampai dengan 17 ya. Ini yang disebut sebagai peluang kumulatif ya. Peluang kumulatif X sampai dengan 17. Peluang kumulatif X sampai dengan 17 itu dapat diperoleh yaitu sebesar 0,9087. Jadi peluang X lebih dari 17 itu sama dengan 1 dikurangi 0,9087. Itu angkanya 0,0913. Tabel jumlah peluang binomial menampilkan peluang perubahan acak binomial kumulatif sampai dengan R ya, untuk N dan P tertentu. Jadi peluang kumulatif ini udah ada tabelnya ya, sehingga kita dapat memperolehnya kalau ingin tahu berapa peluang kumulatif ya. Nah ini untuk N dan P tertentu ya. P itu yang kita maksud dengan Pi ya, itu peluang sukses ya, pada setiap ulangan Pobacak Bernoulli ya. Ini sebagian dari tabel ya. Tabel jumlah peluang binomial. Nah ini kumulatif ya, di situ kelihatan dari atas ya. Kemudian petunjuk tentang P, N dan R-nya ya. Kemudian di situ ada contoh ya, cara menggunakan tabel. Misalnya ini untuk angka 0,8369. Itu adalah jumlah dari 0 sampai dengan 2 ya. P 5 0,3 ya. Itu artinya peluang X lebih kecil atau sama dengan 2 ya. Kalau X merupakan binomial 5 0,3 ya. Misal kita lihat ini angka 0,8369 ini ke atas itu kan 0,3 ya. 0,3 itu adalah artinya P-nya 0,3 atau Pi-nya 0,3. Kemudian ke kiri itu menunjuk pada R-nya 2 ya. R-nya 2 berarti itu adalah X dari 0 sampai 2 ya. 2 itu batas atas kumulatifnya. Kemudian di situ 2 itu adalah terletak pada N sama dengan 5 ya. Itu artinya 0,8369 itu adalah peluang binomial kumulatif 0 sampai 2 ya. Untuk N5 peluang suksesnya 0,3. Fungsi Excel
Microsoft Excel maksudnya, itu namanya fungsi binom dist, ya, menampilkan angka peluang poba acak binomial atau kumulatif peluangnya untuk n dan p tertentu, ya. Jadi n kalau dalam fungsi itu sebagai trial, p-nya sebagai probability. Jadi bisa ditentukan n-nya berapa, p-nya berapa, ya. Nanti minta Excel untuk menampilkannya, apakah yang ditampilkan angka peluangnya atau peluang kumulatifnya, ya. Jadi bisa dengan fungsi binom dist ini. Apabila banyaknya sukses diamati pada selang kontinu tertentu, maka banyaknya sukses tersebut membentuk poba acak Poisson, dan nilai poba 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi ini beda dengan poba acak binomial, ya. Kalau poba acak binomial itu banyak sukses dalam ulangan tertentu, ya, sebanyak n. Nah, ini adalah daerah pengamatannya itu adalah suatu selang, sehingga banyaknya sukses, ya, ujungnya tidak diketahui, ya. Ya, kalau binomial kan n, ya, ini tidak tentu, ya. Secara teoritis ya disebut tak hingga, ya. Apabila rataan banyaknya sukses dalam selang pengamatan tersebut adalah mu, ya, rataan atau min, ya, maka sebaran Poisson yang menyatakan peluang diperolehnya sukses sebanyak X pada selang tersebut dirumuskan seperti ini, ya. P dalam kurung X dengan mu, ya. X kadang-kadang tidak disebut, ya. P-nya adalah Poisson sebenarnya. Poisson mu, ya. Jadi X-nya kadang-kadang nggak disebut, ya. Eksponen minus mu, ya, E pangkat minus mu itu kali mu pangkat X dibagi X faktorial, ya. X-nya 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, E itulah bilangan logaritma alamnya 2,7183. Biasanya sampai itu saja, ya. Tapi sebenarnya E ini kan panjang, ya. Ini bilangan irasional. Itu biasanya dipakai 4 digit di belakang koma saja, ya. Poba acak Poisson memiliki nilai harapan dan ragam sebesar mu, ya, sama dengan rata-rata. Untuk jelasnya barangkali kita bisa lihat persoalan berikut, ya. Jadi diketahui bahwa banyaknya angkutan umum yang melewati satu ruas jalan tertentu adalah 2 per 30 menit, ya. Jadi di sini yang kita amati adalah angkutan umum, ya. Jadi yang disebut sukses itu adalah ada angkutan umum yang lewat. Nah, rata-ratanya diketahui, rataannya yaitu 2 per 30 menit, ya. Jadi, nah, selang kontinu itu adalah waktu, ya. Kita mengamati waktu, ya, dan diketahui rata-ratanya adalah 2, ya, 2 sukses per 30 menit, ya. Nah, kemudian dalam selang 1 jam, berapa peluang pertama tak satupun angkutan umum yang melewatinya. Yang kedua, sedikitnya ada 1 yang melewatinya. Dan yang ketiga, lebih dari 7 yang melewatinya. Nah, sekarang pembicaraan kita adalah selang 1 jam, ya. Jadi selang pengawatannya sekarang 1 jam, ya. Sehingga rataannya
Kalau tadi 2 itu per 30 menit, berarti kalau 1 jam 4 ya. Nah, peluang Poissonnya adalah bisa ditulis seperti ini ya, Px 4 ya, karena mu-nya 4 ya, ratanya mu 4, eksponen minus 4 pangkat X dibagi X faktorial ya, X-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Histogram untuk sebaran ini kira-kira seperti ini ya. Nah, perhatikan ya, ini sebaran Poisson ya. Mulai dari 0 ya, ada peluangnya ya, terus nah 11, 12, 13 itu sudah kecil sekali ya, tidak tampak di gambar ini, tapi sebenarnya ada ya. Jadi eksponen minus 4 pangkat X per X faktorial itu ada angka bilangan positif ya, meskipun kecil ya. Nah, bahkan pada X tak hingga ya, itu peluang X sama dengan X itu ada nilainya, meskipun kecil ya, kecil sekali bahkan ya, sampai tak hingga. Nah, menariknya ini nilai harapan dan ragamnya itu ternyata di 4 ya, di mu ya, umumnya ya, ini 4 berarti. Artinya apa? Ini X itu 0 sampai tak hingga, sesuatu yang tak hingga, tetapi tak hingga tidak terbatas ya, tetapi minnya dan ragamnya terbatas ya, di 4 ini ya. Ya, sesuatu yang tidak terbatas ternyata terbatas ya, bisa dijangkau ya, mu-nya dan ragamnya. Ya, ini bisa diselesaikan dengan konsep limit ya, tapi ya itu ini menarik ya. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan, berapa peluang tak satupun angkutan umum yang melewatinya? Itu artinya suksesnya seperti 0 ya. Jadi peluang X sama dengan 0. Itu bisa dimasukkan situ ya, E pangkat minus 4 pangkat 0 dibagi 0 faktorial ya. 4 pangkat 0 kan 1, 0 faktorial juga 1 ya. Yaitu adalah eksponen dari minus 4 saja ya. Itu 0,0183 ya. Sedikitnya ada 1 yang melewatinya. Artinya yang paling sedikit 1, ya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Jadi peluang X lebih besar atau sama dengan 1 ya. Itu bisa dihitung, yaitu keseluruhan peluang, yaitu 1 dikurangi peluang X sama dengan 0 ya. Itu kan seluruhnya kecuali 0 ya. Itu dapat diperoleh yaitu 0,9817. Peluang lebih dari 7 yang melewatinya, berarti itu adalah peluang X lebih dari 7. Itu sama dengan peluang X lebih besar atau sama dengan 8 ya. Dan mulai ini 8 berarti ya. Atau 1 seluruh peluang dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 7. Atau 1 sampai dengan dikurangi kumulatif peluang Poisson sampai dengan 7. Itu dapat 0,0511 ya. Tabel jumlah peluang Poisson menampilkan peluang perubahan acak Poisson kumulatif sampai dengan R untuk mu tertentu ya. Nah, ini misalnya ya, sebagian dari tabel. Ini di atas ini menunjukkan bahwa dia ini kumulatif, itu sum, mulai dari 0 sampai dengan R Poisson mu ya. Kemudian ini adalah petunjuk tentang mu dan R ya. Kemudian di atas ini ada petunjuk contoh dari mana angka ya.
yaitu misalnya 0,8576 itu sama dengan jumlah Poisson 3,5 ya, mu-nya 3,5, 0 sampai dengan 5 ya. Jika atau peluang X kurang atau sama dengan 5 jika X-nya Poisson 3,5 ya. Pada tabel kita perhatikan ini ada angka 0,8576 ya. Nah, kalau dia ke atas ya, itu menunjuk pada mu 3,5, sedangkan ke kiri menunjuk pada R5 ya. Itu artinya 0,8576 itu adalah Poisson kumulatif 0 sampai 5 untuk mu sama dengan 3,5. Oke. Fungsi Excel dari Microsoft Excel ya, yang biasa kita pakai itu Poisson ya, namanya fungsi Poisson ya. Itu menampilkan angka peluang perubahan acak Poisson atau kumulatif peluangnya untuk rataan mu ya. Rataan kita sebut Excel namanya min ya. Nanti kalau Excel minta min, kita sebutkan berapa ya rataan itu yang ditentukan ya, berarti kita tentukan. Jadi Excel nanti bisa menampilkan berapa angka peluangnya untuk perubahan acak tertentu atau kumulatif peluang sampai angka perubahan acak tersebut ya, itu Poisson. Pendekatan sebaran binomial dengan Poisson ya. Jadi di sini persoalan sebenarnya adalah persoalan tentang sebaran binomial ya. Tetapi dalam keadaan tertentu, kondisi tertentu, ini diselesaikan sebagai sebaran Poisson ya. Sebaran Poisson dapat dipandang sebagai sebaran binomial dengan pi yang sangat kecil dalam ulangan limit tak hingga. Nah, sebaran binomial dengan n besar dan pi kecil dapat didekati dengan sebaran Poisson dengan mu sama dengan n kali pi. Jadi tadi kondisinya adalah sebaran binomial itu besar ya, n-nya, sedangkan pi-nya kecil ya. Coba kita misalnya perhatikan ada sebaran binomial dengan n 2000, pi 0,0013 ya. Pi-nya kecil sekali, n-nya besar ya sekali. Nah, tentu ini mu-nya adalah 2000 kali 0,0013 itu 2,6. Sedangkan ragamnya adalah 2,59, 2,6 juga sebenarnya dekat. Itu ragam dan mu-nya kan sama. Nah, itu adalah karakteristik khas dari sebaran Poisson ya. Nah, kita juga bisa perhatikan ya, tentu ini bisa diselesaikan secara matematis ya. Ya, ini kita lihat, perhatikan limit n mendekati hingga pi mendekati 0 ya. Lalu binomial nx ya, itu adalah kombinasi nx yaitu n faktorial dibagi x faktorial kali n min x faktorial kali pi pangkat x 1 dikurangi pi pangkat x ya. Dan itu menjadi peubah Poisson ya. Eksponen minus mu pangkat x dibagi x faktorial ya. Kita perhatikan ya, dalam rumusan Poisson itu ada x faktorial di bagian bawah ya, berarti 1 per x faktorial ya. Unsur itu berasal
dari kombinasi nx ya. Jadi limit n mendekati hingga ya, maka n faktorial per n minus x faktorial itu 1 ya, sehingga di situ tinggal 1 per x faktorial ya. Itu menjadi unsur x faktorial pada sebaran Poisson ya. Sementara itu unsur pi pangkat x ya, limit n mendekati eta hingga dan pi mendekati 0 itu menjadi mu pangkat x ya. Jadi pi itu menjadi mu ya. Oke, mu pangkat x pada Poisson. Sementara itu 1 dikurangi pi pangkat n min x pada binomial ya. Limit n mendekati hingga pi mendekati 0 itu menjadi eksponen minus mu. Nah, ini barangkali ilustrasi pendekatan binomial ya dengan Poisson ya. Misalnya kita punya informasi ya, diketahui bahwa banyaknya orang yang terpapar COVID-19 di suatu kota adalah 3 per 1000 orang ya. Kemudian ada suatu tes misalnya ya. Jadi tes ini terhadap 500 orang ya. Jadi di antara 500 orang yang terpilih secara acak, berapakah peluang pertama tak seorang pun yang terpapar, kemudian sebanyak-banyaknya 2 yang terpapar, dan 3 lebih dari seorang yang terpapar ya. Jadi ini kan persoalan binomial ya. Binomial x dengan n 500 dan pi 0,003 ya, 3 dalam 1000 ya, 3 per 1000, 0,003 ya. Kita perhatikan ya, nilai harapan binomial ini, mu binomial itu adalah 500 kali 0,003 itu 1,5. Ragamnya adalah 500 kali 0,003 kali 1 dikurangi 0,003 ya, 0,997 kan, itu kita dapat 1,4955 ya. Dibulatkan ya 1,5 ya. Jadi di sini nilai harapan dan ragamnya sangat dekat ya, sehingga kita bisa gunakan sebaran Poisson ya. Ini sebagai persoalan Poisson ya, dengan mu adalah 500 kali 0,003 yaitu 1,5 ya. Sebaran Poisson x dengan mu 1,5 itu adalah, kita tulis e pangkat min 1,5 kali 1,5 pangkat x dibagi x faktorialnya. X nya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga ya. Nah, ini histogramnya ya. Kita perhatikan x dari 0 sampai tak hingga ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada x sama dengan 6 itu peluangnya udah kecil sekali sudah, tapi ada ya, sampai tak hingga selalu ada ya. Nah, ini mu nya di 1,5 ya, itu adalah min ya. Oke. Peluang tak satu pun yang terpapar berarti adalah peluang x sama dengan 0 ya. Itu adalah e pangkat minus 1,5 ya, kali 1,5 pangkat 0 faktorial ya, e pangkat min 1,5 saja ya, eksponen min 1,5 itu 0,2231 ya. Peluang sebanyak-banyaknya 2 yang terpapar
Itu artinya peluang X kurang atau sama dengan 2 ya. Itu sama dengan kumulatif peluang Poisson mu 1,5 tentu ya. Itu untuk 0 sampai dengan 2 ya. Itu 0,8088. Peluang lebih dari seorang yang terpapar, lebih dari seorang berarti peluang X lebih dari 1 ya. Itu sama dengan 1 dikurangi kumulatif peluang Poisson dari 0 sampai 1 ya. Yaitu peluang X sama dengan 0 dan peluang X sama dengan 1 ya. Itu sama dengan 0,4422 ya. Baiklah, untuk sementara sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.